البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Masih apa? Awal-awal pembahasan babul wara' wa tarkis syubuhat. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar di dalam pengintaian. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, yaitu maksudnya adalah Rabbmu ini mengintai semua orang. Karena ayat ini, ayat Al-Fajr ini terkait dengan kisah orang-orang terdahulu yang membuat kerusakan yang banyak, baik dari kalangan Ad, Samud, Fir'aun dan sebagainya itu. Maka ayat ini maksudnya adalah bersifat umum. Dari mana kita tahu umum? Karena di sini makmulnya itu tidak dinampakkan. Labil mirsad yaitu yarsuduman, mengawasi siapa. Ketika objeknya dibuang, berarti ini umum. Baik itu orang terdahulu yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, ataupun juga orang-orang yang mendustakan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ayat-ayat dalam Al-Fajr itu sebelumnya itu bicara tentang umat-umat sebelum, umat-umat yang telah berlalu, tapi bukan berarti ini sekedar dongeng. Tapi ini peringatan bagi umat yang sekarang, yang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai mereka menentang Nabi Muhammad sehingga mengalami apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Makanya setelah menyebutkan kisah umat terdahulu, Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar sedang mengintai, yaitu mengintai umat terdahulu. Kalau terdahulu berarti bukan sedang ya, tapi sudah. Dan juga apa? Mengintai umat-umat yang sekarang. Dan manakala ayat ini bersifat umum, maka dijelaskan oleh Imam At-Tabari, Allah juga mengintai orang-orang yang seterusnya, dan juga mengintai, selalu mengawasi mereka di alam kubur, mengawasi mereka di padang mahsyar tadi nantinya, dan juga mengawasi mereka bagaimana mereka berjalan di atas sirat dan seterusnya. Selalu Allah itu mengawasi semuanya. Baik. Makanya ditafsirkan oleh Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, makna labil mirsad yaitu yasma'u wa yara, mendengar dan melihat, yaitu selalu mengawasi. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Walaupun apa sanadnya diperselisihkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Ana tengok di dalam tafsir Ibnu Jarir, di dalam sanadnya ada dua kelemahan sebenarnya, yaitu siapa itu? Abdullah bin Muawiyah kalau tidak salah, yang mana dia ini katibul lais, dia agak lemah. Dan juga apa? Bukan Abdullah bin Muawiyah, itu apa? Abdullah bin Soleh, Abdullah bin Soleh, dan dia agak lemah, katibul lais. Dan juga ada riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibni Abbas. Padahal apa? Dia tidak berjumpa dengan Ibnu Abbas. Tetapi masalahnya apa? Walaupun ini dohir sanadnya doif, tapi dia dikuatkan oleh Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad mengatakan Ali bin Abi Thalhah ini memang memiliki catatan yang sahih dari Ibni Abbas, walaupun tidak dengar. Tapi kalau catatannya memang betul itu dari Ibnu Abbas, berarti apa? Sanadnya boleh dikuatkan, boleh apa? Boleh diterima. Baik, sebagaimana kita tidak jumpa Syekh Muqbil, tidak jumpa Syekh Albani, tidak jumpa Syekh bin Bas. Tapi kalau memang yang di hadapan kita ini memang buku yang sahih dari Syekh bin Bas atau Syekh Albani atau Syekh Muqbil, berarti apa? Tidak layak diingkari yang seperti itu. Memang Syekh Muqbil bilang demikian, atau Syekh bin Bas menulis demikian, atau mungkin bukan dari beliau tapi dicatat oleh murid beliau. Maka yang seperti ini tidak layak untuk diingkari. Yang penting memang apa? Kitab itu kitab yang terpelihara, dan Imam Ahmad menetapkan memang ada kitab itu. Baik. Lalu bagaimana dengan Abdullah bin Soleh?
dia memang lemah, tapi memang dia menjaga baik-baik kitab tersebut. Makanya Imam Ahmad menguatkan riwayat ini. Makanya Ibnu Katsir banyak sekali meriwayatkan dari jalur ini untuk ke Ibnu Abbas. Walaupun dohir sananya doif, tapi apa? Si rawinya itu menjaga bukunya baik-baik. Maka yang seperti ini boleh diterima. Dan ini yang dohirnya dirojihkan juga oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Riwayat ini, makanya hampir semua, yaitu rata-rata yang ana baca di dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ahli tafsir menerima riwayat itu. Sering mengatakan qala Ibnu Abbas, yaitu ketika diteliti sanadnya adalah itu tadi. Yaitu Abdullah bin Saleh dari Muawiyah bin Saleh dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibni Abbas. Walaupun sanadnya dhaif, tapi apa? Bukunya memang terpelihara, maka boleh diterima. Terutama kalau ada sanad yang lain, Atiyah Al-Aufi dari Ibni Abbas, ini boleh saling menguatkan. Baik. Nah, Imam Ibnu Katsir menerima sanad tersebut, riwayat tersebut. Jadi apa? Dari sini kita mendapatkan tafsir Ibnu Abbas labil mirsad, yaitu maksudnya yasma'u wa yara, mendengar dan melihat. Cuma sekarang yang penting setelah kita tahu Allah itu mendengar dan melihat, apa yang diinginkan di sini bukan hanya sekedar kita tahu, tapi konsekuensinya itu yang sangat penting lagi, yaitu apa? Setelah Allah mendengar dan melihat, dia itu mencatat amalan-amalan kita, dan nanti di hari kiamat dia akan menunjukkan amalan tadi, menunjukkan catatan tadi, dan meminta pertanggungjawaban, lalu dia akan membalasi kita sesuai dengan yang kita amalkan. Inilah yang sangat harus diwaspadai. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian dengan dirinya sendiri. Karena Allah bukan hanya melihat lalu diam. Allah melihat, kemudian Allah memeriksa dan memintai pertanggungjawaban, kemudian membalasi. Maka konsekuensinya ini sangat penting. Bukan hanya mengetahui asma wa sifat, Allah mendengar dan melihat, tapi konsekuensinya ini sangat penting, yaitu kita perbaiki amalan. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ayat ini, yaitu yarsudu, inna rabbaka labil mirsad, yaitu yarsudul ibad, mengawasi para hamba. Lalu beliau menukilkan tafsir yang lain dari para ulama salaf, yaitu al-mirsad dan al-mirsad, alifnya dibuang, itu maknanya adalah at-tariq, yaitu apa? Rabbmu itu selalu di atas jalan, mengawasi para hamba yang berjalan di kehidupan dunia ini. Konsekuensinya seperti tadi, yaitu mencatat amalan mereka, lalu akan menanyai mereka dan membalasi mereka. Baik. Makanya disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, maksudnya setelah pengawasan itu semua adalah pemeriksaan dan kemudian pembalasan. Nah, dengan inilah kita harus mewaspadai itu, mewaspadai pengawasan Allah Ta'ala, sehingga selalu berhati-hati dalam amalan. Makanya ayat ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Kitabul Wara' untuk menunjukkan apa? Kehati-hatian. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah selalu mengawasi dan Allah tidak lalai sama sekali. Jadi para mufassirin mereka semua mengatakan tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah, dan tidak ada satupun yang tidak akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Karena apa? Yang kecil dan yang besar nanti akan dihisab, akan diperiksa. Baik. Kecuali kalau Allah memaafkan, ini terserah Allah. Tapi ancamannya adalah itu. Jadi ayat ini kata Imam As-Sa'di berisi ancaman. Bukan sekedar informasi untuk dongeng pengantar tidur atau dongeng di khutbah Jumat istilahnya, sehingga orang pun tertidur di khutbah Jumat. Tidak begitu. Tapi setelah diberitahu Allah itu mengawasi, maka diperingatkan bahwasanya Allah akan menghukum kalian sesuai dengan amalan kalian. Maka berhati-hatilah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.